Halo adik-adik, selamat datang di channel Jelajah Fisika. Hari ini saya akan membahas soal-soal SIMAK UI tahun 2009. Nomor 31. Sebuah pegas dengan konstanta pegas sebesar A, jadi K-nya sama dengan A. Jika saat ditarik mengalami perubahan panjang sebesar B, perubahan panjang disimbolkan dengan X sama dengan B. Maka energi potensial elastis pegas adalah, ingat kembali rumus energi potensial elastis pegas. Rumusnya adalah EP pegas sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Ingat, K-nya adalah konstanta pegas, X-nya adalah pertambahan panjang pegas. Jadi, setengah, K-nya adalah A, X-nya adalah B. X kuadrat berarti B kuadrat. Jawabannya setengah AB kuadrat, yang E. Oke, kita lanjutkan ke nomor 32. Sebuah besi bermasa 300 kg digantungkan pada sebuah kawat baja dengan panjang 5 meter. Jadi, kawat baja yang tadinya panjangnya 5 meter digantungkan besi sehingga bertambah panjang ya. Kawatnya bertambah panjang sepanjang L. Jadi panjang awalnya L0, kemudian panjang akhirnya L. Memanjang karena digantung oleh sebuah besi ya. Ini anggap aja ini besinya. Si kawat baja ini memiliki panjang awal atau L0-nya 5 meter, luas penampangnya 0,2 cm persegi, atau kalau kita ubah dalam meter persegi, 0,2 kali 10 pangkat min 4, atau 2 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Yang mana sih luas penampangnya? Luas penampangnya itu yang ini nih. Ya, yang saya arsir hijau. Jadi ini adalah A-nya. Di sini diketahui juga modulus Young untuk baja atau kita simbolkan dengan E. E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Yang ditanyakan adalah berapakah pertambahan panjangnya. Delta L-nya berapa ya? Delta L itu yang mana? Panjang akhir dikurangi panjang awal. Jadi, nah ini. Ya. Ini adalah delta L. Ingat kembali rumus modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas itu dirumuskan dengan tegangan per regangan. Tegangan adalah gaya dibagi luas. Sedangkan regangan adalah perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Berarti rumusnya bisa kita tulis ulang menjadi F per A dikali L0 per delta L. Nah, di sini yang kita harus cari adalah delta L-nya. Berarti delta L sama dengan F kali L0 dibagi E kali A. Delta L sama dengan F-nya di sini siapa? Yang menarik kawat ini adalah berat besinya. Berat besi itu dirumuskan dengan massa besi dikali gravitasi ya. Jadi F-nya adalah berat besinya. Berarti delta L sama dengan beratnya adalah W atau MB kali G dikali panjang mula-mulanya L0 dibagi modulus elastisitas dibagi luas penampang. Berarti massa dari besinya 300 dikali percepatan gravitasi 10, panjang mula-mulanya 5, kemudian dibagi 2 kali 10 pangkat 11 kali A-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, berarti 5 kali 3, 15, berarti 15.000 dibagi
4 kali 10 pangkat 6 ya. Pangkat 6. Karena di atas kita coret nolnya 3, maka tinggal 10 pangkat 3. Nah, 15 dibagi 4.000 berapa yo? Silahkan dihitung dulu. 15 dibagi 4.000. Sekitar 0,00375 meter ya. Atau kalau mau dibuat senti, berarti jadi 0,375 cm. Atau kalau kita mau buat 37,5 harus dikalikan 10 pangkat min 2 cm. Berarti jawabannya adalah yang D. Gimana? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjutkan ke nomor 33. Sebuah benda bermassa 1 gram jatuh dari ketinggian 2 meter. Berapakah panjang gelombang de Broglie benda tersebut sesaat sebelum menyentuh tanah? Oke, berarti ini ada konsep gerak jatuh bebasnya, ada juga konsep gelombang partikel ya, gelombang partikel de Broglie. Oke, kita analisis dulu dari sudut pandang gerak jatuh bebasnya. Anggap bendanya bola ya, jadi bendanya berbentuk bola ini jatuh dari ketinggian tertentu, katakanlah ketinggiannya adalah H ya. Jatuh hingga sesaat sebelum menyentuh tanah. Nah, berapa kecepatan sesaat sebelum menyentuh tanah? Kecepatan saat sebelum menyentuh tanah itu bisa kita rumuskan akar 2GH. Atau sama dengan akar dari 2 kali 10 kali H-nya 2 berarti ya. 40, akar 40. Akar 40 kita sederhanakan menjadi 2 akar 10. Sekarang berapakah panjang gelombang de Broglie? Panjang gelombang de Broglie kita rumuskan dengan lambda sama dengan H dibagi P. Apa itu H-nya? H-nya itu adalah konstanta Planck. Nilainya, kalau nggak diketahui ya kita harus ingat ya. Tapi di sini diketahui ya. Ada nilainya 6,626 kali 10 pangkat min 34. Dibagi P-nya momentum. Momentumnya M kali V. Massa kali kecepatan. Oke, berarti kita buat variabel dulu aja ya, jangan dulu dimasukin angkanya. Berarti H dibagi P-nya adalah massa kali kecepatan, baru kita masukkan angkanya. H-nya adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34 dibagi M-nya 1 gram ya. Harus dalam kilogram, berarti 1 kali 10 pangkat min 3 dikali kecepatannya 2 akar 10. Oke, berapa tuh? Oke, kita bagi 6,626 dibagi 2 akar 10. Sekitar 1,04. 1,0476 kali 10 pangkat min 34 dibagi 1 kali 10 pangkat min 3. Ayo, berarti sekitar mendekati 1,048 kali 10 pangkat min 31 meter. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 34 ya. Sebuah balon yang sangat ringan, massa karet balon diabaikan, diisi udara dan dilepaskan dari dasar sebuah kolam. Jika kerapatan udara di dalam balon 1 kg per meter kubik, kerapatan air dalam kolam 1000 kg per meter kubik, volume balonnya 0,1 meter kubik,
kedalaman kolamnya 2 meter dan percepatan gravitasinya 10, maka kecepatan balon tepat saat mendekati permukaan air adalah... Nah, kita harus ilustrasikan dulu ya, biar mudah ya. Saya gambarkan dulu dasar dasar kolamnya. Dimana di atasnya itu kan ada permukaan air kolam. Permukaan air kolamnya, balon awalnya di dasar ya, berarti awalnya ukurannya kecil nih. Ketika nyampe atas ukurannya membesar. Kenapa yo? Ya karena tekanannya mengecil ya. Tekanan di dasar kolam itu lebih besar dibandingkan tekanan di permukaan air kolam. Sehingga ketika tekanannya berkurang ya volume dari balon itu akan membesar. Nah, di sini apa aja sih yang diketahui? Kita coba tulis dulu aja ya apa aja yang diketahui. Kerapatan udara di dalam balon, berarti kita sebut kerapatan balon ya, atau rok balon. Rok balonnya adalah 1 kg per meter kubik. Kerapatan air dalam kolam, atau rok airnya, rok fluidanya, 1000 kg per meter kubik. Volume balon atau VB itu sebesar 0,1 meter kubik. Kedalaman kolam 2 meter, H-nya sama dengan 2 meter. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa kedalaman kolamnya sebesar 2 meter ya. Kecepatan balon saat tepat mencapai permukaan air. Berarti ini kondisinya bergerak ya. Bergerak. Balonnya bergerak dan dia punya dari keadaan diam ya bergeraknya ya. Jadi di bawah itu kecepatan awalnya 0 nih. Kemudian di sini kecepatannya berapa, ini kan yang ditanyakan ya. Nah, kita coba analisis aja dulu. Misalkan ketika dia udah bergerak ke tengah, kita gambarkan ketika sudah bergerak ke tengah, gaya apa aja yang bekerja pada balon ini? Ada gaya berat, mg, ada gaya apung juga ya, Fa. Dan karena dia bergerak, punya percepatan, kita analisis dengan hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua itu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya Fa dikurang mg sama dengan M kali A. Fa-nya rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam fluida dikurang massa benda ini ya maksudnya. Ini M balon ya. Massa balon dikali gravitasi sama dengan MB dikali A. Ada pertanyaan, kenapa ini Fa-nya positif, ini Mg-nya negatif? Karena kan gerakannya ke atas ya. Jadi arah geraknya ke atas. Sehingga yang searah dengan arah gerak itu jadi positif. Yang berlawanan jadi negatif gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena ini tercelup ya di dalam kolam. Jadi sepanjang pergerakan volume benda ini tercelup seluruhnya di dalam air kolam. Berarti kita bisa tuliskan volume benda yang tercelup dalam fluida itu sama dengan volume benda seluruhnya, atau VBF sama dengan VB gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan VBF-nya dengan VB aja. Rho F dikali G dikali VB dikurang massa benda, kalau kita uraikan lagi jadinya rho benda dikali volume benda dikali G sama dengan massa benda. Massa bendanya kita uraikan lagi ya. Rho benda dikali volume benda dikali A. Ada yang bisa dicoret gak? Ada. Si VB-nya bisa kita coret. Dari sini kita bisa dapatkan percepatannya. Percepatan benda ini adalah rho F min rho B dalam kurung G dibagi rho B. Kita masukkan angkanya. Rho fluidanya 1000 dikurang 1 dikali 10 dibagi rho B-nya 1. 1000 dikurang 1, 999. Dikali 10 berarti A-nya adalah 9990 atau 1990
meter per detik kuadrat. Baru setelah itu kita cari kecepatan akhirnya menggunakan GLBB ya, rumus GLBB. Ingat kembali rumus GLBB. Salah satunya apa aja sih? Apa aja sih rumus GLBB? Yang pertama kita bisa gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Atau VT sama dengan V0 plus AT. Atau S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Atau bisa juga S sama dengan V0 plus VT dibagi 2 akar T. Nah, V0-nya kecepatan awal ya. A-nya adalah percepatan, S-nya jarak yang ditempuh. VT adalah kecepatan akhir. T-nya adalah waktu ya. Nah, kira-kira dari keempat rumus ini yang bisa kita gunakan untuk mencari kecepatan akhir. Di sini yang diketahui pokoknya ada percepatan, ada ketinggian atau jarak yang ditempuh. Dan di sini tidak ada waktu ya, jadi yang ada waktunya jangan dipakai. Ini ada waktunya, kita tidak pakai ini, tidak pakai ini, tidak pakai ini. Berarti kita pakainya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, kita cari. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Karena balon bergerak dari keadaan diam, maka V0-nya kita coret. Berarti sama dengan 2 dikali A. Percepatannya tadi 9990 ya. Atau 1990 dikali jarak yang ditempuhnya adalah 2. Nah, berapa? 2 kali 1990 dikali 2. Ayo, dihitung dulu. Sekitar 39.960. Nah, ini bisa nih dibuletin ya. Kalau mau dibuletin berarti jadi berapa? Jadi 4 kita buletin jadi 40.000 ya. 40.000 diakarin berarti 200 ya. 200 meter per detik kecepatan akhirnya. Nah, jawabannya berarti yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 36. Sebuah teropong bintang dipakai untuk mengamati bintang dengan perbesaran 8 kali. Jadi M-nya sama dengan 8 kali. Mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi. Jika jarak lensa objektif dengan lensa okuler 45 cm, itu D-nya ya, D-nya 45 cm, maka jarak fokus lensa okuler adalah yang ditanyakan fokus lensa okuler, FOK. Ingat kembali, untuk kasus teropong bintang ya, ada 2 jenis rumus. Untuk mata berakomodasi, berlaku untuk pembesarannya FOB per SOK. Sedangkan untuk panjang teropongnya FOB plus SOK. Pada kondisi mata tidak berakomodasi, mata tidak berakomodasi. Pembesarannya dirumuskan dengan FOB per FOK. Dan panjang teropongnya dirumuskan dengan FOB plus FOK. Nah, apa itu? M itu perbesaran. FOB itu fokus lensa objektif ya. SOK itu jarak benda di depan lensa okuler atau jarak benda di depan
lensa okuler. Dalam kurung bayangan lensa objektif ya. Nanti bayangan dari lensa objektif itu akan dianggap benda oleh lensa okuler. Nah, FOK adalah fokus lensa okuler. D adalah panjang teropong. Nah, karena di sini mata tidak berakomodasi, berarti kita menggunakan rumus yang mana? Yang ini nih ya. Yang ini. M sama dengan FOB per FOK dan D sama dengan FOB plus FOK. M sama dengan FOB per FOK. Berarti M-nya 8, FOB-nya kita nggak tahu, FOK-nya juga kita belum tahu. Kita tulis aja dulu ya, FOB per FOK. Oh, berarti FOB itu adalah 8 FOK. Nah, kalau kita substitusi ke rumus D sama dengan FOB plus FOK, D-nya adalah 45 cm, FOB-nya 8 FOK, ditambah FOK, jadi 9 FOK, 45 cm ini, maka FOK itu adalah 45 dibagi 9 atau 5 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita ke nomor 37. Di sini ada sebuah benda bermasa 2 kg bergerak dalam bidang XY. Berarti bendanya bergerak dalam bidang XY koordinat kartesian sumbu X dan Y. Dengan kecepatan, kita belum tahu ya kecepatannya berapa. Kita tulis aja V, tapi dia punya masa, masanya 2 kg. Ini kondisi awalnya ya. Selanjutnya meledak ya. Jadi kondisi akhirnya dia meledak. Meledak menjadi 3 keping. Anggap aja kepingnya ini, dan ini. Jadi ini adalah massa 1, massa 2, massa 3. Ini kecepatan 3, ini kecepatan 1, ini kecepatan kecepatan 2. Kalau kita lihat dari ininya dari vektornya, V1 itu 2i plus 3c. Berarti ada di koordinat di kuadran 1 ya. Oke, kita gambarkan sesuai dengan vektornya. Sesuai dengan vektornya. Kita gambarkan dulu koordinatnya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini kuadran 1 ya. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, kecepatan 1 itu 2i plus 3j. Berarti kepingan pertama itu ada di kuadran 1 ya. Dengan kecepatan 2i plus 3j. Keping kedua yang bermasa 0,9 kg itu bergerak dengan kecepatan 4i min 2j. Jadi yang negatifnya adalah sumbu y-nya. Sedangkan si sumbu X-nya positif, berarti ada di kuadran 4. Jadi, kepingan yang kedua ada di kuadran 4 dengan kecepatan 4i min 2j. Selanjutnya, kepingan ketiga ada di kuadran 3 ya, karena dia negatif 5i dan negatif 4j. Jadi, sumbu X-nya negatif, sumbu Y juga negatif. Kira-kira kepingannya ada di kuadran 3. Dengan kecepatan negatif 5i min 4j. Tentukan vektor kecepatan sebelum meledak. Jadi yang ditanyakan berapakah V-nya ya. Gunakan hukum kekekalan momentum. Masih ingat gak rumusnya? Hukum kekekalan momentum.
Jumlah momentum sebelum meledak ya, sama dengan jumlah momentum setelah meledak. Sebelum meledak itu kan cuma ada satu keping doang ya. Cuma ada satu benda, yaitu M kali V, massa kali kecepatan. M kali V sama dengan, nah ketika dia udah meledak, jadi ada 3 keping, berarti kita tuliskan momentumnya 3. M1V1 ditambah M2V2 ditambah M3V3. Oke, kita masukkan angkanya. M-nya 2, 2 dikali V-nya kita cari. M1-nya, ini M1-nya ini nih, 0,4 kg ya. 0,4 dikali V1-nya 2I plus 3C ditambah M2-nya. Massa kedua ini nih, 0,9 kg. 0,9 dikali V2-nya 4I min 3C ditambah M3. Massa 3-nya 0,7 ya. 0,7 dikali negatif 5I min 4C. Nah, ini kita lanjutkan di halaman berikutnya ya, karena udah tidak cukup nih, tidak muat space-nya. Kita tadi sudah sampai ini. 2V sama dengan, kalikan ke dalam ya semuanya. Jadi ini kalikan ke dalam, ini juga kalikan ke dalam kurung, ini juga kalikan ke dalam kurung. Jadi kita dapat 0,8I plus 1,2C plus 3,6I negatif 2,7C negatif 3,5I negatif 2,8C. Nah, kita jumlahkan I dengan I, J dengan J ya. J dengan J. Oke. 0,8I ditambah 3,6I ditambah negatif 3,5I jadi berapa? Ayo dihitung dulu. Jadi diperoleh 0,9I ya. Selanjutnya 1,2C dikurang 2,7C dikurang 2,8. Jadi 4, berapa tuh? 4,3 ya. Ada yang keliru nggak nih ya? Kita cek lagi. 4 kali 3 0,4 kali 3 1,2. 0,9 kali 3 2,7 ya, negatif. Terus ini 7 kali 4 negatif 2,8. Berarti 1,2 dikurang 2,7 dikurang 2,8. Sebentar kita cek dulu. 4I, oh iya salah. Ini yang kedua ya, kecepatannya harusnya 4I min 2J di sini. Berarti ini harusnya 1,8 ya. Oke, sekarang kita ulangi perhitungannya. 1,2C dikurang 1,8C dikurang 2,8C. Jadi 3,4. Negatif 3,4. 3,4C. Nah, V adalah berarti 0,9I dibagi 2 dikurang 3,4C dibagi 2. Jadinya berapa? 0,9 dibagi 2. 0,45I dikurang 3,4 dibagi 2. 1,7C. 0,45I min 1,7C. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 38.
Sebuah balok bermassa 1 kg diikatkan pada ujung sebuah pegas dengan konstanta pegas 4 Newton per meter. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. K-nya 4 Newton per meter. Massanya 1 kg. Jadi balok ini diletakkan pada lantai yang licin. Oke, kita gambarkan dulu lantainya. Kemudian balok diikatkan pada pegas. Ini baloknya, di mana ujung pegas lainnya terikat pada posisi yang tetap ya, pada dinding. Ujung pegas yang sebelah kanannya diikatkan pada balok. Pada saat T sama dengan 0, pegas balok disimpangkan ke kanan sejauh 5 cm. T sama dengan 0 itu adalah kondisi awal ya. Berarti pada kondisi awal, balok disimpangkan sejauh 5 cm. Simpangan pertama yang kita buat itu menjadi amplitudo ya. Karena ketika kita tarik 5 cm, kemudian kita lepaskan, balok akan bergerak bolak-balik. Dan jaraknya dari posisi setimbangnya, di mana posisi timbangnya ada di sini nih. Posisi timbang itu posisi di mana X-nya sama dengan 0, tidak ada simpangan ya. Karena kita pertama kali menyimpangkan sejauh 5 cm ke kanan, maka ketika dilepas, dia akan bergerak bolak-balik ya, ke kiri, terus ke kanan lagi, kemudian ke kiri lagi. Dan simpangan terjauh ke kiri maupun ke kanan terhadap titik seimbang itu tidak akan lebih dari 5 cm. Jadi 5 cm yang kita simpangkan pertama kali itu menjadi amplitudonya ya. Berarti diketahui amplitudonya adalah 5 cm. Apabila anggap balok bergetar harmonis, tentukan kelajuan dan arah gerak balok pada T sama dengan 1,25 pi. Kecepatan ya. Kecepatan itu kan rumusnya, kalau untuk getaran ada polanya kan, omega A cos omega T plus theta 0. Cuman kita kan nggak tahu berapa theta 0-nya ya. Bagaimana bentuk theta 0-nya? Berarti kita harus cari dulu tuh theta 0-nya atau sudut fase awalnya. Dari mana kita cari theta 0? Pada kondisi awal. Di soal kan dia bilang pada T sama dengan 0, simpangan balok itu ada sama dengan A. Berarti X itu kan untuk getaran bentuknya A sin omega T plus theta 0 ya. Nah, karena X-nya sama dengan A sin omega kali T-nya pada saat 0 ya, 0 detik ditambah theta 0. Berarti ini kita coret nih. Ini juga dicoret nih, omega kali 0 kan 0 ya. Jadinya sin theta 0 sama dengan 1. Oh, berarti sudut fase awalnya 90 derajat, atau kalau dalam radian pi per 2 radian. Ya. Setelah kita tahu theta 0-nya, baru kita bisa lanjutkan ke bentuk kecepatan. Kecepatan itu kan bentuknya, kecepatan getaran ya, bentuknya omega A cos omega T plus theta 0. Omega dari mana kita dapetin? Ayo. Omega 2πf. Oke ya betul, omega 2 kali pi kali frekuensi. Omega 2 pi per T. Betul juga. Harus tambah lagi vocabulary-nya, jangan hanya ingat omega itu 2πf, omega itu 2 pi per T, tapi ada juga bentuk yang lain. Coba diingat-ingat dulu ya. Misalkan saya coba review hukum Newton untuk getaran. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi persamaan simpangan kecepatan dan percepatan pada getaran ya. Jadi pada gerak harmonik sederhana.
kita mengenal yang namanya persamaan simpangan. X sama dengan A sin, yang pertama ya, persamaan simpangan. Omega T plus theta 0. Apa itu theta 0? Ini adalah sudut fase. Sudut fase awal ya. Ini amplitudo. Ini apa? Ini adalah kecepatan sudut. Ya, T adalah waktunya. X apa? X adalah simpangannya. Nah, kemudian untuk persamaan kecepatan getarannya, dirumuskan dengan V sama dengan omega. Sebenarnya sih turunan ya, turunan dari X terhadap T. Tapi kalau lupa bagaimana cara menurunkan persamaan, ingat aja polanya. Kalau X-nya A sin omega T plus theta 0, maka kecepatannya adalah omega A cos omega T plus theta 0. Untuk percepatannya, persamaan percepatan getaran, A itu turunan dari V ya terhadap T. Tapi kalau lupa cara menurunkan, ingat aja polanya negatif omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Nah, coba perhatikan. Ini apa nih yang saya garis bawahi hijau? A sin omega T plus theta 0 itu kan persimpangan sebenarnya ya. Berarti kita bisa tulis percepatan itu sama dengan negatif omega kuadrat X. Omega kuadrat X. Nah, ketika kita tinjau hukum Newtonnya, hukum Newton untuk getaran ya, hukum Newton pada getaran, sigma F sama dengan M kali A. Misalkan ilustrasinya ada sebuah pegas diikatkan pada benda, kita tarik hingga akhirnya ada gaya pemulih ya yang melawan. Gaya pemulih ini berdasarkan hukum Hooke ya, negatif K kali X. Jadi gaya yang bekerja yang membolak-balikan pegas itu gaya pemulih yang besarnya negatif Kx sama dengan M kali A ya. Berarti negatif Kx sama dengan M kali, ingat A itu apa? A itu adalah negatif omega kuadrat X. Berarti negatif omega kuadrat X. Apa yang bisa dicoret? X-nya bisa kita coret, negatifnya juga bisa kita coret. Kita dapatkan bahwa K itu adalah M kali omega kuadrat. Nah, omega itu bisa kita tuliskan juga sebagai akar K per M ya. Ada nggak keadaan M-nya pada soal nomor 38? Ada. Ini nih, saya garis bawahi hijau. K-nya 4, M-nya 1. Berarti omega-nya adalah akar K per M. Atau kita bisa langsung cari dulu ya omeganya. Omega adalah akar dari K per M atau akar dari 4 dibagi 1. Jadi omeganya adalah 2 radian per detik. Kita masukin ke persamaan kecepatan. Omeganya 2, amplitudonya tadi berapa ya? Amplitudo 5 cm. 5 dikali cos omega itu mau dirumuskan dengan apa? Bebas ya. Omega kan udah ada ya, 2 ya. Omega kan kita sudah hitung nih, 2 radian per detik. T-nya diinginkan pada saat 1,25 pi atau 125 pi per 100. Ditambah theta 0-nya adalah pi per 2. Oke, ini bisa nih dibagi 25 semua. Kalau dibagi 25 ini di atas jadi 5. Di bawah dibagi 25 jadi 4 ya. Berarti 10 cos dalam kurung 10 dibagi 4, 10 pi dibagi 4. Atau kalau dicoret lagi nih, 4 dicoret jadi 2 kan. Ini jadi habis. Berarti 5 pi per 2 ya.
5pi per 2 ditambah pi per 2. Jadinya 10 cos 6pi per 2. 6pi per 2 berapa? Pi-nya 180 derajat ya. 540. 10 cos 540 derajat. Sama dengan, ayo cos 540 berapa? Negatif 1 ya. 10 dikali negatif 1, berarti negatif 10. Negatif 10 cm. Arti negatif itu menunjukkan bahwa arahnya ke kiri. Berarti jawabannya 10 cm per detik. 10 cm per detik ke kiri. Jawabannya yang D.